Quran Surat Al-Baqarah ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Yang demikian ialah karena sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab dengan kebenaran. Adapun kebenaran Allah itu satu, tidak ada kata dua. Kebenaran tidak bisa diputar-putar, didalih-dalih, dan dibelah-belah. Apabila orang mencoba melawan atau memutar balik kebenaran, betapapun dia memuaskan dirinya, tetapi tidak berapa lama kemudian kebenaran itu pasti timbul kembali. Manusia mempunyai batas kekuatan, sedangkan kebenaran tidak dapat dibatasi. Manusia akan mati, kebenaran tetap hidup. Roda zaman selalu berputar, kecurangan selalu terbuka. Orang dapat merasai menang sementara karena menentang kebenaran. Akhirnya kelak kebenaran itu akan menertawakannya juga. Sebagaimana pantun Melayu, jangan ditutuh bunga tanjung, bunga cempaka rampak jua. Jangan disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga. Dan sesungguhnya orang-orang yang masih berselisih dari hal kitab adalah di dalam pecah belah yang jauh. Tentu, sebab kalau masing-masing telah membawa tafsir kitab mengandung kebenaran itu menurut kemauan sendiri, tentu akan timbul perpecahan. Kian lama perpecahan itu tidak dapat dipertautkan lagi, karena bukan kitab yang salah, tetapi pemutarbalikan kitab itu yang salah. Oleh orang telah lebih mementingkan kehendak hawa nafsunya daripada kehendak Allah. Masing-masing mau menang sendiri. Bagi penyembunyi-penyembunyi kebenaran ini, kitab hanya membawa celaka, bukan membawa bahagia. Seruan yang berkumandang di zaman kini dalam kebangunan umat Islam ialah agar kita semua kembali kepada kitab dan sunnah atau Al-Quran dan hadis. Ini karena salah satu sebab dari kepecahan umat Islam ialah setelah Al-Quran ditinggalkan dan hanya tinggal menjadi bacaan untuk mencari pahala. Sedangkan sumber agama telah diambil dari kitab-kitab ulama. Pertikaian mazhab membawa perselisihan dan timbulnya golongan-golongan yang membawa faham sendiri-sendiri. Bahkan dalam satu mazhab pun bisa timbul selisih dan perpecahan karena kelemahan-kelemahan sifat manusia. Orang-orang yang diikuti sebab mereka adalah manusia kerap kali dipengaruhi oleh hawa nafsu, berkeras mempertahankan pendapat sendiri walaupun salah dan tidak mau meninjau lagi, sehingga masalah-masalah ijtihadiyah menjadi pendirian yang tidak berubah-ubah lagi. Bukan sebagaimana Imam Syafi'i yang berani mengubah pendapat sehingga ada pendapatnya yang qadim atau lama dan ada yang jadid baru, atau Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan fi ihda qaulaihi pada salah satu di antara dua katanya. Dalam hal orang yang diikuti itu berkeras pada suatu pendapat, sepengikut pun berkeras pula dalam taklid. Ini karena dengan sadar atau tidak mereka telah menjadikan guru ikutan menjadi tandingan-tandingan Allah atau andadan. Sekarang timbullah angin baru dalam dunia Islam, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi janganlah kita lupa bahwa perlawanan pendapat mesti timbul juga. Kalau kita telah dibolehkan berijtihad atau mengasah pikiran dan ada kebebasan menyatakan pikiran itu, perlainan pendapat pasti ada. Itu bukanlah tanda kemunduran, tetapi itulah tanda kemajuan.
Akan tetapi, perlainan pendapat karena kebebasan berijtihad bukanlah mesti mengakibatkan perpecahan dan permusuhan, sebab timbullah adalah dalam suasana merdeka dan saling mengerti. Bekas dari kebebasan pikiran zaman dahulu itu sampai sekarang masih dapat kita lihat pada kitab-kitab karangan orang-orang dahulu. Apabila seorang ulama menyatakan pendapat dalam satu soal, tidak ketinggalan dia menerangkan pendapat ulama yang lain, walaupun yang berjauhan pahamnya, dengan tidak mencela pendapat yang berbeda itu, sehingga dibukanya kesempatan buat orang lain untuk menimbang dan meninjau. Setelah datang zaman mutaakhirin atau ulama-ulama yang datang kemudian, barulah kita berjumpa kata-kata yang mempertahankan golongan sendiri. Misalnya perkataan wal asahu indana. Wal asahu indana yang lebih sah di sisi kita, yaitu mazhab kita adalah begini. Pendeknya, kembali kepada Al-Quran dan hadis adalah perkara yang mudah. Bahkan kadang-kadang nyata sekali bahwa bahasa Al-Quran dan hadis itu jauh lebih mudah dipahamkan daripada bahasa yang dipakai ulama yang datang di belakang itu. Memang menjauh dari Al-Quran dan hadis bukan saja merusak paham, bahkan juga merusak bahasa. Dan lagi, pokok utama dalam kembali kepada Al-Quran dan hadis itu mudah pula, yaitu niat yang suci dan ikhlas, niat sama menjunjung kebenaran. Sebab tali dalam ayat sudah diterangkan bahwa kebenaran hanya satu, dan yang menentukannya ialah Allah yang empunya kebenaran, bukan Kiai Fulan atau Tuan Syekh Anu. Kita semuanya hanyalah hamba belaka dari kebenaran, dan segala hasil usaha orang yang terdahulu ijtihad, kias, tarjih, dan istinbat dapat pula dijadikan bahan oleh kita yang di belakang untuk memudahkan usaha kita. Berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, la yasluhu akhirun hadil ummati illa bima saluha bihi awaluha. Tidaklah akan jadi baik akhir dari umat ini, melainkan dengan kembali kepada apa yang membaikkan umat yang dahulu.